Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di mata kuliah Ekonomi Ketenagakerjaan dan Kebijakan Industri melanjutkan materi. Sebenarnya untuk materi ini tidak ada dalam RPKPS. Ini sifatnya sebagai tambahan untuk melengkapi perkuliahan pertemuan yang belum terlaksana. Dan hari ini kita langsung saja membicarakan tentang visi 5.0 New Era NEOM dan KIDIA, yang dimana ini program Saudi 2030, tepatnya di kota Riyadh, di kota NEOM dan KIDIA yang akan dijadikan kota Smart City, ya, yang fokusnya adalah kebutuhan manusia yang interaksi dengan AI, kecerdasan buatan. Dan sebelum itu kita akan melihat bahwa berbicara tentang visi 5.0 ini sebuah konsep yang pada awalnya dulu diusulkan oleh negara Jepang untuk menciptakan masyarakat yang berpusat pada manusia, dan semuanya itu didukung oleh teknologi. Nah, melalui konsep ini jadi ada percepatan mulai dari industri 4.0 ke 5.0 ini dengan menekankan sebuah integritas teknologi, jadi dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari itu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan semua orang. Dan tentunya akan sangat berbeda perubahan-perubahan dari masa ke masa yang kita rasakan dari 4.0 dan ke 5.0 itu pada hari-harinya juga akan terasa sangat berbeda. Nah, di dalam visi 5.0 ini sebagai masyarakat yang berpusat kepada manusia secara inklusif dan berkelanjutan, kemudian penggunaan elemen visual yang cerah, kemudian positif, itu bisa membantu menciptakan kesan yang optimisme dan harapan untuk masa depan, dan itu diterapkan di kota NEOM dan KIDIA yang memang rampungnya sekitar di tahun 2045. Nah, kalau kita lihat di dalam visi Society 5.0, ya, sebagai masyarakat yang tentunya ini harapannya adalah secara sustainable, ya, berkelanjutan. Kalau kita lihat di dalam elemen visual ini, ya, ini menggambarkan bahwa baik muda maupun tua, ya, perempuan, laki-laki itu harus sama, ya, diberikan manfaat, ya. Di situ benefit everyone regardless of age and gender, ya, jadi memberikan manfaat bagi semua orang tanpa memandang usia dan jenis kelamin, ya. Jadi kalau kita lihat memang ini dirancang, ya, khusus, ya, pendidikan yang dirancang khusus untuk anak-anak, ya, dengan kebutuhan yang khusus, ya. Jadi memungkinkan bagaimana mereka bisa belajar dengan cara yang lebih interaktif dan efektif tentunya, ya. Jadi di dalam area ini menampilkan sebuah ilustrasi orang-orang yang dari berbagai usia dan latar belakang, ya, dan itu menekankan inklusivitas, ya. Makanya di situ dilihat ada sebuah kenyamanan, comfort, kemudian ada vitalitas, kemudian high quality life. Jadi harapannya masyarakat itu dibuat comfort, nyaman. Jadi di dalam Society 5.0 ini, comfort ini mengacu pada kemudahan, ya, dan kenyamanan yang diberikan kepada manusia di dalam kehidupan sehari-hari, yang itu nanti dicapai melalui integrasi teknologi, ya. Jadi dalam hal apa, diberikan kemudahan akses terhadap layanan dan informasi, ataupun otomatisasi tugas-tugas rumah tangga dan pekerjaan, ya, diberikan. Kalau kita lihat di negara-negara maju seperti negara Jepang itu, ketika tugas-tugas rumah itu sudah diotomatisasi, ya. Di negara Cina juga, ya, yang menyapu, yang mengepel itu sudah menggunakan otomatisasi robot, ya. Jadi tugas-tugas rumah tangga dan pekerjaan. Kemudian lingkungan yang aman dan nyaman dan kemudahan di dalam mobilitas dan transportasi, yaitu dalam hal kenyamanan, diberikan kenyamanan.
kalau kita lihat contohnya itu rumah pintar yang menyesuaikan suhu dan pencahayaan secara otomatis. Kita bisa atur sendiri, ya. Kemudian sistem transportasi cerdas yang mengurangi kemacetan. Itu bagian daripada visi society 5.0. Ya, kemudian selanjutnya yang everyday life is happy and fun. Ya. Jadi kehidupan sehari-harinya itu happy, ya, bahagia, kemudian menyenangkan. Ya, memang di dalam area ini menggambarkan adegan kehidupan sehari-hari yang tentunya lebih vibes-nya itu positif, ya, memasak dan berinteraksi dengan robot, menunjukkan bagaimana sebuah teknologi itu dapat meningkatkan kebahagiaan, ya. Itu everyday life is happy and fun. Makanya vitality di situ dalam society 5.0 ini merujuk pada, kalau vitality-nya itu adalah merujuk pada energi, kemudian diberikan kesehatan, jaminan kesehatan, semangat hidup yang meningkat. Yang kita tahu bahwa ini mencakup pada peningkatan kualitas kesehatan melalui teknologi medis yang canggih. Jadi kalau kita bisa lihat di negara-negara maju itu sudah menggunakan teknologi medis yang canggih. Kemudian peluang untuk menjalani gaya hidup aktif dan sehat, ya, lingkungan yang lebih mendukung kesejahteraan secara mental maupun fisik, ya. Jadi kita bisa rasakan semuanya itu. Masyarakat itu dibuat comfort, nyaman, vitality, nanti dijamin dari kesehatannya, semangat hidup melihat dari interaksi manusia dengan kehidupan manusia sehari-hari dengan robot, ya, AI, kecerdasan buatan. Ya, contohnya kita bisa lihat layanan kesehatan yang jauh, ya, yang itu bisa memungkinkan ada pemantauan kesehatan secara real time, ya, atau kita bisa lihat juga aplikasi yang memang mendorong aktivitas fisik dan interaksi sosial. Ya, seperti halnya kita hari ini dengan sistem e-learning dalam hal pembelajaran itu sudah itu bagian daripada menciptakan comfort, kenyamanan, vitality, ya, sebuah energi, kesehatan dan semangat hidup yang menjadikan masyarakatnya itu lebih interaktif, ya, dan itu bisa dirasakan kita hari ini. Nah, dalam society 5.0 juga tidak terlepas dari more convenient, ya, safe and secure life. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa hidup lebih nyaman, ya, aman dan terjamin, ya, convenient, safe and secure life. Ya, jadi kalau kita lihat secara real time-nya itu adalah memang secara teknologi keamanan rumah yang canggih. Bisa lihat, bisa kalau kita mau masuk ke rumah dengan ketika rumah itu sudah diterapkan dengan rumah yang canggih, ya, ketika mau buka pintu itu menggunakan Face ID, ya, seperti pengenalan wajah. Kemudian ada alarm otomatis ketika ada orang yang masuk, orang-orang yang tanpa dikenal. Jadi menggunakan teknologi keamanan rumah yang canggih. Untuk apa? Untuk melindungi rumah dari penyusup. Ya, tentunya, ya, more convenient. Jadi lebih nyaman, aman, terjamin. Ya, makanya di situ high quality life, ya, kehidupan berkualitas tinggi. Jadi maksudnya high quality life itu adalah tujuan akhirnya dari society 5.0 yang mencakup tentunya di situ kehidupan yang bermakna. Jadi kita itu puas, kemudian peluang untuk mengembangkan diri dan pencapaian potensi secara penuh itu bisa dirasakan oleh masyarakatnya ketika mereka
memberlakukan society 5.0 di dalam kehidupan sehari-harinya. Comfort, berikan kenyamanan, vitality, energi, kesehatan, dan semangat di dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, dan high quality life, kehidupannya tentunya berkualitas tinggi. Jadi secara keseluruhan ketiga konsep ini saling terkait ya, dan tentunya mendukung satu sama lain ya. Comfort itu menciptakan fondasi untuk vitality, dan keduanya berkontribusi pada sebuah pencapaian high quality lives ya. Jadi society 5.0 ini memang bertujuan untuk menciptakan masyarakat di mana teknologi itu digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup semua orang ya, dengan fokusnya pada kenyamanan, comfort, vitalitas ya, vitality, dan high quality life itu lebih kepada kesejahteraan ya. Kalau yang satunya lagi, liberate from cumbersome work, effectively utilizing time, jadi bebas dari pekerjaan yang rumit, memanfaatkan waktu secara efektif. Itu biasanya diterapkan otomatisasi dalam proses industri yang memungkinkan si pekerja itu lebih fokus pada tugas-tugas yang lebih kreatif dan strategis ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dalam visi society 5.0 ini, tentunya era new visi society ini memang diharapkan masyarakat itu berpusat pada manusia secara inklusif dan berkelanjutan. Jadi penggunaan elemen ini tentunya diharapkan oleh semua orang itu lebih cerah ya, lebih positif ya, dalam membantu menciptakan kesan optimisme dan harapan ya untuk masa depan. Dan itu memang diterapkan juga ya oleh Muhammad bin Salman di dalam program Saudi 2040 itu menjadikan kota Qiddiya, kota Neom ya. Kota Neom itu seperti tembok yang berapa meter tingginya ke atas, tetapi di dalamnya itu ada kota pintar, smart city. Ini modelnya seperti ini dibentuk ya, seperti smart city ya. Memang mereka sudah tidak lagi gas lagi, tapi bagaimana menciptakan energi terbarukan ya. Kalau kita lihat inti dari penggunaan kecerdasan buatan di Arab Saudi itu, memang Arab Saudi gencar sekarang itu menggunakan teknologi kecerdasan buatan ya. Jadi untuk memodernisasi berbagai aspek kehidupan ya, mulai dari pembangunan kota hingga penyelenggaraan acara olahraga yang 2034 itu akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan tadi efisiensi, kenyamanan ya, kemudian pengalaman bagi warganya dan para pengunjung, para wisata yang masuk ke Arab Saudi. Kalau kita lihat contoh yang digunakan dari Arab Saudi dalam penggunaan AI itu, mulai dari pembangunan kota pintar ya, ada proyek-proyek seperti di kota Neom dan Qiddiya ya. Jadi menggunakan kecerdasan buatan itu untuk menciptakan kotanya itu lebih efisien dan nyaman. Jadi mengatur transportasi, layanan publik, kemudian pengalaman pengunjung. Jadi dirasakan lah kalau hari ini seperti di negara Qatar ya, ada Burj Khalifa ya, menara tertinggi di dunia, ada Burj Khalifa. Kemudian Arab Saudi juga ingin, jadi memang sudah kelihatan tanda-tanda kiamatnya. Orang-orang berlomba-lomba untuk meninggikan, membangun sebuah infrastruktur lebih canggih ya, membangun bangunan-bangunan yang sampai dengan cakrawala ke langit ya. Memang pusatnya adalah menjadi negara yang Saudi itu yang lebih dalam acara olahraga dan hiburan ya, meningkatkan pengalaman di dalam nanti menonton pertandingannya, seperti analisis pertandingan sepak bola yang lebih akurat dalam acara-acara besar. Nanti si AI ini bisa membantu mengatur keramaian, mengurangi antrian, ataupun nanti memberikan informasi kepada pengunjung. Kemudian dalam hal pariwisata ya, asisten virtual berbasis
AI ini seperti Sara itu bisa memberikan informasi kepada nanti wisatawannya tentang tempat tujuannya ingin dituju ataupun acara-acara dan layanan lainnya. Ya, dalam hal transportasi juga memang ada pengembangan, ya, ada development transportasi tanpa pengemudi, itu bisa dilihat nanti ya. Ada motor ataupun mobil yang tanpa pengemudi, tapi itu sudah di sistem otomatisasi ya. Jadi memang serba canggih, makanya masuk kepada smart city, kota pintar ya. Ya begitulah visi society 5.0 yang memang ini diterapkan oleh negara-negara yang berbasis memang punya dana yang kuat ya. Jadi dibantu dengan energi kekuatan yang ambisius dari Muhammad bin Salman di dalam menerapkan program Vision Saudi 2030 ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi kali ini. Saya tutup. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.